Salam saudara sekalian dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya di channel Cross Christ to Vision. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa minimal kita mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Mengenakan masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan, karena secara tidak sadar kita sering menyentuh wajah kita, mungkin mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Kita sering tidak sadar sering mengusap wajah kita. Nah, lanjut tentang kedewasaan Kristen. Saudara sekalian, saya akan membacakan satu teks. Jadi kedewasaan Kristen itu bisa ditinjau dari berbagai macam sudut. Sudut minimal sudut perjanjian lama, lalu sudut perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama juga ada beberapa teks Alkitab yang bisa mendeskripsikan kriteria seseorang disebut dewasa sebagai umat Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru juga ada beberapa teks ayat Alkitab yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan kriteria seseorang disebut dewasa atau umat Tuhan disebut dewasa. Untuk bagian yang pertama ini, saya akan membacakan teks firman Tuhan menurut surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saya akan memulai membacakan di ayat yang ke-11, Efesus 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ini ayat yang menjadi pembahasan kita, ditaruh di tengah-tengah oleh Paulus, yaitu setelah dia menuliskan kata kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu di tengah-tengahnya ada kata kedewasaan penuh, dan yang selanjutnya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebelum kata kedewasaan penuh itu ada kalimat pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan ada pula kalimat mencapai kesatuan iman. Saudara, ini menjadi penting untuk melatar belakangi atau menjelaskan kedewasaan penuh atau kedewasaan sebagai umat Tuhan, kedewasaan sebagai murid Kristus, kedewasaan sebagai orang Kristen, atau kedewasaan sebagai anggota gereja. Nah, kata kedewasaan penuh didahului dengan kalimat di atasnya, yaitu pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan mencapai kesatuan iman. Jadi Paulus ingin mendeskripsikan bahwa kedewasaan seseorang itu dalam lingkup gereja, dalam lingkup tubuh Kristus. Tidak bisa dia sendirian, tidak bisa dia egois, tidak bisa dia bertumbuh sendiri, tidak bisa juga dia dewasa sendirian. Dia harus di dalam konteks tubuh Kristus. Ingat di ayat sebelumnya ada bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua itu, kedewasaan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kalau orang itu disebut mengalami kedewasaan penuh, dia lihat, tengok ke belakang, dia memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nanti kita bahas tentang kata benar ini. Lalu yang kedua, didahului dengan dia mencapai kesatuan iman, tentu di dalam Kristus yang benar. Lalu sebelumnya, untuk tujuan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Jadi kata kedewasaan penuh ini
itu sangat penting di dalam gereja. Bayangkan kalau di dalam gereja itu bermental anak-anak atau belum dewasa, ini akan sangat menakutkan. Nah, bagaimana saudara mendeskripsikan tentang kedewasaan di dalam gereja atau kedewasaan penuh? Ingat selalu bahwa kedewasaan seorang Kristen, seorang anggota gereja, seorang anak Tuhan itu tidak bisa terlepas dari konteksnya bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus. Ini satu kesatuan. Dia tidak mungkin berdiri sendiri, dia tidak mungkin ego, dia tidak mungkin tidak peduli. Dia harus menunjukkan sifat-sifat kepedulian. Nah, saudara, nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan Kristen. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.